Jangan nuntut ilmu dari ahlul bid'ah. Jangan nuntut ilmu dari ahlus syubhah yang hanya menyebarkan bid'ah, menyebarkan syubhat. Kalau kita tahu dia tukang sebarkan syubhat, jangan dengar pengajiannya. Kalau kita tahu dia suka menyebarkan bid'ah, jangan dengar pengajiannya. Jangan kita ikut melariskan pengajiannya. Dan kita hanya buang-buang waktu. Nuntut ilmu dari orang yang kita tahu mereka di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Di atas sunnah yang mengagungkan dalil, bukan yang mendewakan akal. Oleh karenanya hati-hati seorang harus memilah-milih dalam mencari ilmu. Oleh karenanya bukankah Ibnu Sirin pernah berkata, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sungguhnya ilmu adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Kalau kita belajar ilmu dunia harus milah-milih, apalagi ilmu agama mengenai akhirat kita. Maka seorang harus milah-milih, harus selektif. Tidak semua kita dengar. Tidak semua kita tanya sama ustaz ini bagaimana, ustaz ini alim atau berhak untuk kita belajar atau tidak. Karena para ustaz lebih tahu ini alim atau tidak. Antum tidak bisa menilai. Tapi para ustaz bisa menilai ini orang ilmu atau tidak, ngawur atau tidak, sok pintar atau tidak, kita ngerti. Maka tanyakan dahulu sebelum kita kemudian menghabiskan waktu kita mendengar celotehannya yang terkadang ngawur. Terkadang isinya syubhat dan bid'ah. Oleh karena seorang waspada, Ibnu Sirin berkata, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sungguhnya ilmu adalah agama, maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Raditu ya bimalikin hujjatan baini wa bainallah." Aku ridho Imam Malik menjadi hujahku, argumentasiku antara aku dengan Allah. Artinya apa? Kalau kita nuntut ilmu, kita bisa jadikan hujah di hadapan Allah. Ya Allah, saya nuntut ilmu dari Ustaz fulan karena berhak untuk saya nuntut ilmu darinya. Bukan sembarang kita ngambil ini, ngambil ini. Ya. Benar ada perkataan bahwasanya yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Itu benar, pernyataan tidak salah. Tapi bagi orang yang bisa milah-milih mana yang baik dan mana yang benar. Saya baca buku-buku Jahmiyah, saya baca buku-buku Mu'tazilah. Saya baca buku orang-orang Khawarij, saya baca buku Syiah, saya telah. Tapi saya alhamdulillah bisa milah-milih. Antum bisa milah-milih. Kalau antum tidak bisa milah-milih, maka jangan sembarang menuntut ilmu. Betapa banyak orang datang sama saya, "Ustaz ini bilang begini," akhirnya saya perbaiki. Kasihan dia buang-buang waktu. Cari. Alhamdulillah ustaz-ustaz sunnah banyak yang jelas manhajnya, yang jelas ilmunya. Karena kalau antum menuntut ilmu sembarangan, dengar sini, dengar sana, terkadang harus direvisi kembali dan itu belum tentu direvisi. Terkadang antum bawa sampai mati, repot. Oleh karenanya nuntut ilmu tidak boleh sembarangan. Kita aja kalau panggil guru buat anak kita, guru matematika tidak sembarang guru kita panggilin. Ya. Tidak sembarang guru fisika kita suruh ngajar, kita bayar untuk ngajar anak kita, apalagi ilmu agama. Karena ini perlu diperingatkan karena namanya sekarang di medsos semua tersebar, semua orang boleh ngomong. Kita enggak tahu ini belajar di mana, ilmunya gimana, asal ngomong sok pintar, sok gaya. Ya sudah, mau diapain? Maka kita harus waspada. Kita harus waspada. Ya, terkadang saya senang ngaji sama si fulan, kenapa? Lucu. Subhanallah, lucu. Sampai dibuat di video klip, video terlucu, ceramah terlucu, viral. Orang senang cari. Dia upload sendiri, dia bilang itu video terlucu. Subhanallah. Ya akhi, dia ustaz atau bukan? Kata Nabi SAW, "La tuksiru minal dhahik, fa inal dhahik, kasratul dhahik tumitul qulub." Jangan terlalu banyak tertawa, karena banyak tertawa mematikan apa? Hati. Justru kita cari ustaz-ustaz seperti itu. Ini ustaz bukan melanggar sunnah aja, melanggar perintah Nabi SAW. Dan terkadang ngawur, candaannya terkadang ngawur. Oleh karenanya hati-hati, tidak boleh seorang ya mengambil ilmu sembarangan. Kata Imam Malik rahimahullah taala, "La yu'khadhu al-ilmu an arba'atin." Jangan diambil ilmu dari 4 orang. Safihun yu'linu safah. Seorang yang jahil yang menunjukkan kejahilannya. Wa in kana arwan nas, meskipun dia orang yang paling banyak riwayatnya, paling banyak sanadnya. Tapi kalau dia jahil jangan ambil ilmu darinya. Wa sahibi bid'atin yad'u ila hawahu. Jangan ambil ilmu dari orang pelaku bid'ah yang dia menyuruh kepada bid'ahnya. Kemudian yang ketiga, wa man yakdzibu fi haditsin nas, dan dia bohong, ngomong gini bohong. Hati-hati. Anda tahu ada orang tukang bohong, jangan ambil ilmu dari dia. Bohong dalam muamalat, bohong menipu orang dalam perdagangan. Ada orang seperti itu, ada. Dia bohong, nipu orang. Ustaz terkenal tapi tukang nipu orang.
Kalau saya boleh nyebut namanya, saya akan sebutkan ya akhi. Ini yang tiga tidak boleh. Hati-hati. Bohongin orang. Yang keempat, wa salihin abidin fadilin idza kana la yahfazu ma yuhadditsu bihi. Orang yang saleh, rajin ibadah, tapi tidak hafal apa yang dia sampaikan. Paham? Ada orang tipinya gitu, Masya Allah, rajin ibadah, tapi ilmu dia enggak kuasai. Yang enggak usah juga nuntut ilmu dari dia. Oleh karenanya terkadang kita harus menjelaskan orang yang sok jadi ustaz padahal bukan apa ustaz. Apa kata Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala? Fa amma ahlul bid'ah wal dhalalah wal ahwa, adapun pelaku bid'ah, pelaku kesesatan, pengikut hawa nafsu, wa man tashabbaha bil ulama wa laysa minhum, ada yang sok-sok jadi ulama padahal bukan bagian dari mereka, bukan ulama. Fa yajuzu bayanu jahlihim, maka boleh menjelaskan kejahilan mereka, kebodohan mereka harus dibongkar agar orang tidak terpedaya. Ini yang terkadang kita sulit melakukannya karena kondisi dan situasi. Tapi kita sedih melihat orang-orang yang jahil, asal ngomong, asal fatwa, asal bicara. Ya paling kita ingatkan kawan-kawan kita yang dekat agar hati-hati dengan orang seperti hal tersebut. Fa yajuzu bayanu jahlihim, maka boleh menjelaskan kejahilan mereka, wa idharu uyubihim, dan untuk nampakkan aib-aib mereka, wa raddu alaihim, dan membantah mereka, bi adabi raddi wal hiwari fil Islam, dengan adab membantah dan diskusi dalam Islam, tahdhiran min sani'ihim, agar memperingatkan tentang perbuatan mereka, wa man'an min al-iqtidahi bihim, agar orang tidak mengikuti orang-orang jahil seperti ini, wa liqtirari bihalim, agar orang tidak terpedaya dengan kondisi mereka. Jadi ini hati-hati kalau seorang menuntut ilmu, tidak sembarang guru harus dia ambil ilmunya. Baik.